Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama pada mata kuliah Ulumul Hadis dan Hadis Dakwah. Pada kesempatan kali ini kita memiliki tema yaitu tentang periwayatan hadis. Di hadapan kita sudah ada makalah dari kelompok 4, Psikologi Islam 1. Hal pertama yang saya cek pada sebuah makalah adalah pada referensi atau daftar pustaka. Di sini sudah tercantum 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 daftar pustaka. Yang ingin saya sampaikan pertama, untuk referensi atau sumber hendaknya menjauhi dari blogspot. Di sini ada 2 blogspot. Ini tidak boleh mengambil dari blogspot atau dari WordPress. Karena kenapa? Blogspot ini tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan saya pernah mengecek pada makalah sebelumnya ada presentator yang mengambil dari blogspot atau WordPress. Ternyata setelah saya cek, blognya itu sudah tidak aktif. Maka hindari dari mengambil referensi dari blogspot dan WordPress. Kemudian Taisir Mustalahul Hadis. Di sini kesalahannya seharusnya tidak mencantumkan halaman. Penulis tidak ada atau tidak dicantumkan penerbit, tempat terbit, dan tahun terbit. Begitu pula dengan Tuhfatul Ahwadi, ini juga tidak dicantumkan. Ini tadrib juga tidak jelas. Tadrib mana? Jadi mengindikasikan ini mengambil dari sebuah artikel secara tidak langsung. Semoga prasangka saya ini salah. Saya lebih senang sebenarnya husnudzon kepada presentator mengambil dari sumber yang terpercaya, baik itu buku maupun jurnal. Kemudian kita kembali lagi ke halaman depan. Kata pengantar. Kita lewat saja daftar isi, langsung ke pendahuluan. Pada pendahuluan ini sudah rapi sebelah kanan, hanya saja seharusnya transliterasi digunakan. Tahammul wal ada. Tahammul wal ada itu harus menggunakan transliterasi. Kemudian ini juga tahammul. Kata tahammul harus menggunakan transliterasi, harus menggunakan transliterasi. Kemudian pada rumusan masalah. Rumusan masalah ada 5, tujuan penulisan juga ada 5. Sudah benar? Lanjut ke pembahasan. Syarat-syarat seorang perawi. Pertama, berakal. Kedua, cermat atau dobat, kuat hafalannya. Ketiga, adil. Keempat, seorang muslim. Nah, ini tidak dijelaskan diambil dari mana. Tidak ada footnote-nya. Seharusnya jika menyebutkan 4 hal ini, maka di akhir tulisan, mungkin di muslim ini, setelah titik, disertai footnote mengambil sumber dari mana. Maka itu yang harus dikoreksi, harus direvisi. Tahammul wal ada. Ini harus dengan transliterasi, ditulis dengan miring. Tahammul itu apa? Tahammul itu menerima hadis.
Sedangkan ada itu menyampaikan sebuah hadis atau meriwayatkan sebuah hadis. Syarat-syarat yang diperbolehkan untuk mengutip hadis dari orang lain, yaitu pertama, penerima harus memiliki hafalan yang kuat. Kedua, berakal sempurna. Ketiga, tamyiz atau sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, ini sebenarnya syaratnya sama seperti yang atas, berakal, dhabat, adil, yaitu beragama Islam, berakal, balik, kemudian seorang muslim, dan hafalannya kuat, dhabat. Jadi syaratnya itu untuk seorang perawi dalam mengambil sebuah hadis dan meriwayatkan hadis. Periwayatan hadis secara lafaz dan makna. Meriwayatkan hadis secara lafaz itu maksudnya adalah seorang perawi meriwayatkan hadis dengan lafaz atau teks yang sama, matan yang sama dari mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Maka perawi dari sahabat meriwayatkan innamal a'malu binniyat. Begitu pula perawi setelahnya dari tabi'in sampai perawi seperti Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan dengan lafaz yang sama innamal a'malu binniyat, tanpa ada kekurangan huruf satupun, tanpa ada kekurangan harokat satupun. Jadi persis, maka itu disebut dengan riwayat dengan lafaz. Sedangkan riwayat dengan makna itu lafadznya berbeda, teksnya berbeda antara satu riwayat dengan riwayat yang lain. Contoh, hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Dalam sebuah riwayat dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan ketika berdoa. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala malu jika tidak mengabulkan doa orang yang mengangkat tangan. Nah, jadi riwayatnya itu banyak dan beragam antara satu riwayat dengan riwayat yang lain. Tetapi maksud atau substansinya sama, maknanya sama. Maka ini disebut dengan riwayat dengan makna. Ini ada tipe Muhammad, harusnya Nabi Muhammad. Tolong diperbaiki. Masuk ke halaman setelahnya. Periwayatan dengan lafaz ini dapat dilihat pada hadis yang memiliki redaksi sami'tu. Sami'tu artinya saya mendengar. Sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul. Dari Mughirah, dia berkata, aku mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, itu contoh sami'tu. Jadi perawi mendengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Simbolnya sami'tu. Ada simbol lagi haddatsani. Apa artinya haddatsani? Ia menceritakan kepadaku. Haddatsani Malik ibni Syihab. Jadi perawi mendengar dari Malik bin Anas dari Ibnu Syihab Az-Zuhri. Nah, jadi haddatsani ini telah menceritakan kepadaku. Ada juga dalam sebuah sanad disebutkan ahbaroni, telah memberitahukan kepadaku. Ra'aitu, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah ra'aitu, ini sebenarnya ada 8 paling tidak itu. Jadi untuk presentator silakan melengkapi dengan simbol-simbol periwayatan yang lain. Di sini saya akan mencontohkan dari makalah kelas yang lain, yaitu KPI 3. Jadi tahammul wal ada, satu itu apabila seorang murid mendengar langsung dari syekh atau gurunya. Simbolnya di dalam hadis itu dengan sami'tu, kami mendengar, saya mendengar, atau sami'na, kami mendengar. Ada haddatsani, telah bercerita kepadaku, akhbaroni, telah mengabarkan kepadaku. Nah, ini simbol-simbol ini menunjukkan bahwa mendengar secara langsung. Ada juga dengan qiraah ala syaikh,
yaitu seorang murid membacakan sebuah hadis di hadapan gurunya. Simbolnya apa? Qara'tu ala syekh, aku telah membacakannya di hadapan syekh. Kemudian qara'a fulan ala syekh wa an asma', seorang fulan telah membaca di hadapan syekh dan saya mendengarkan. Ada juga ijazah, memberikan izin atau ijazah. Simbolnya apa? Ajazani, telah mengijazahiku. Ada munawalah, itu mendapatkan hadis dari gurunya. Munawalah. Simbolnya apa? Nawalani. Kemudian ada mukatabah. Seorang syekh menulis sebuah hadis kepada muridnya. Simbolnya katabani. Katabani fulan. Seorang menuliskan hadis untukku. Ada iklam, memberitahukan, yaitu seorang guru memberitahukan bahwa ia mendapat riwayat dari gurunya. Nah, pada kitab ini, hadisnya di situ. Nah, itu mengumumkan atau memberitahukan. Simbolnya apa? A'lamani asy-syekh, telah memberitahukan atau mengumumkan kepadaku, seorang syekh. Dan wasiat, memberikan wasiat sebelum meninggal atau dalam sebuah perjalanan. Simbolnya apa? Ausoni, juga wijadah, menemukan. Contoh, Abdullah menemukan sebuah hadis dari buku bapaknya, Imam Ahmad Ibnu Hambal. Jadi, cara tahammul wal ada itu ada 8. Dan setiap cara itu memiliki simbol masing-masing. Untuk makalah ini masih secara substansi kurang. Jadi tolong dilengkapi. Baik. Kemudian istilah-istilah dalam periwayatan hadis. Nah, istilah-istilah dalam periwayatan hadis yang saya maksudkan itu adalah kata-kata sami'tu, sami'na, akhbaroni, anba'ani. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, seharusnya diisi dengan itu. Nah, ini sedangkan penulis kurang tajam, kurang dalam, maka silahkan direvisi, dipertajam lagi, diperdalam lagi untuk masalah istilah dalam periwayatan hadis. Kemudian gelar ulama hadis. Sebelum masuk ke gelar ulama hadis, saya ingin men-share link untuk mengumpulkan tugas seluruh mahasiswa. Silakan kalian tulis pada browser s.id/tup_dt. Silakan kalian tulis pada browser s.id/tup_dt. Jika sudah, nanti kalian akan masuk ke Google Form dan silahkan mengerjakan tugas tersebut. Baik, kita lanjutkan. Gelar ulama hadis, yaitu yang pertama Al-Hakim. Kemudian ada Al-Hujjah, ada Al-Hafidh. Nah, di sini saya tidak melihat footnote sama sekali. Maka tolong diberikan footnote, karena sebuah makalah karya ilmiah itu dapat dipertanggungjawabkan jika jelas sumbernya. Jika tidak jelas sumbernya berarti mengarang. Kalau mengarang atau mengada-ada itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, maka hakim ini definisinya apa, sumbernya dari mana? Tolong sertakan hujjah, definisi apa, sumber dari mana? Hakim itu apabila lebih dari 300 hadis hafal, baik sanad maupun matan. Hujjah apabila seseorang hafal 300.000 hadis. Kalau hakim lebih dari 300.000 hadis, hujjah itu hafal 300.000 hadis sanad plus matannya. Hafidh apabila hafal 100.000 hadis. Kemudian ada muhaddis, sekurang-kurangnya hafal 100 hadis. Musnid itu orang yang meriwayatkan sebuah hadis. Ada juga istilah yang lain, Amirul Mukminin. Nah, itu tolong dicari untuk presentator. Baik, pada makalah ini koreksiannya pertama, jangan mengambil dari sumber blogspot. Begitu pula WordPress, itu jangan. Penulisan daftar pustaka juga masih banyak yang kurang, tolong diperbaiki. Footnote, saya tidak menemukan sama sekali. Padahal itu letak pertanggungjawabannya itu di footnote.
supaya tidak dikira bahwa tulisan itu mengada-ada. Saya husnudon kepada presentator kali ini bisa memperbaiki, merevisi makalahnya supaya lebih baik lagi. Dan untuk kelompok setelahnya, semoga kesalahan yang sama tidak terulang lagi. Dan semoga bisa lebih baik lagi dalam penulisan makalah. Semoga ini semua bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.